Ia dipaksa membunuh 10.000 harimau setiap hari, tetapi tidak pernah memakannya, karena ia adalah raja suku Yuer. Untuk memberi makan sukunya, ia terpaksa memburu harimau, raja segala binatang. Namun, berapapun banyaknya harimau tidak cukup untuk memberi makan sukunya. Agar bisa makan daging harimau setiap kali makan, ia terpaksa memimpin sukunya menyeberangi Gunung Putih yang dikuasai Raja Roh Pahlawan. Namun, ketika Raja Roh Pahlawan mengetahui bahwa ia telah membunuh semua harimau di Gunung Putih, ia bersumpah untuk membantai suku Yuer. Di bawah tekanan kekuatan spiritual Raja Roh Pahlawan, mereka hanya bisa dibantai seperti semut. Melihat sukunya terus-menerus mati di hadapannya, Raja Yuer akhirnya menjadi gila. Ia hanya ingin sukunya bertahan hidup. Itulah sebabnya ia memburu harimau. Apa salahnya, kau, Raja Roh Pahlawan, sekarang membantai sukuku? Apa bedanya dengan apa yang kami lakukan? Demi sukunya, ia dengan berani menyerang Raja Roh Pahlawan, berusaha mengulur waktu agar sisa sukunya bisa melarikan diri. Namun, kepalanya ditendang hingga putus. Sampai mati pun ia masih mengutuk Raja Roh Pahlawan. Namun, Raja Roh Pahlawan masih belum mau melepaskan sisa sukunya. Ia segera memerintahkan Jenderal Harimau untuk membunuh semua anggota suku Yuer yang melarikan diri. Penguasa hebat suku Yuer pun musnah. Semuanya awalnya berada di bawah kendali Raja Roh Pahlawan. Tetapi adiknya, Bai Mei, mengkhianatinya dan diam-diam menyelamatkan Raja Yuer. Sebelum pertempuran besar, Bai Mei memberi Raja Yuer sebuah pil. Setelah Raja Roh Pahlawan pergi, kepala Raja Yuer kembali tersambung. Kemudian, seorang misterius muncul atas perintah Bai Mei dan membawanya ke kubu Gunung Merah, musuh Gunung Putih. Namun, Raja Yuer yang dibawa ke sana disiksa hingga lebih buruk daripada mati. Semestinya ia hanya perlu istirahat beberapa hari untuk pulih. Tetapi seekor siluman babi menggunakan obat untuk mengubahnya menjadi senjata perang setengah manusia setengah binatang. Ia tidak hanya menderita siksaan fisik, tetapi juga kehilangan ingatannya. Pada saat itu, Huang Yaoshi, orang misterius itu, menemukan Raja Yuer. Saat itu, kedua matanya telah dibutakan. Huang Yaoshi khawatir ia akan dibunuh siluman babi, dan membuatnya dimarahi Bai Mei. Maka, ia memberikan pil 6 rasa yang sangat berharga kepada siluman babi untuk menukar Raja Yuer agar bisa pergi dari sana hidup-hidup. Namun, saat Raja Yuer hendak keluar dari penjara, siluman babi itu menyebutkan sebuah nama yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Iblis Putih, Raja Roh Pahlawan. Tiba-tiba, Raja Yuer yang sudah pergi muncul kembali di belakang siluman babi. Meskipun kehilangan ingatannya, nama Raja Roh Pahlawan telah terukir di jiwanya. Ia sekarang terperangkap dalam kenangan sebelum kematiannya. Menganggap siluman babi itu sebagai Raja Roh Pahlawan, ia terus menggumamkan agar jangan membunuh sukunya lagi. Siluman babi yang merasa terganggu mencoba melepaskannya. Tetapi bagaimanapun ia dipukul, ia tetap memegangi celananya. Akhirnya, ia hampir mencekik leher siluman babi itu. Siluman babi tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Ia ingin menghabisi Raja Sier dengan sihirnya. Namun tak disangka, Raja Sier semakin berani bertarung. Dan sekali lagi ia melukai siluman babi dengan parah. Siluman babi kehilangan muka di depan anak buahnya. Ia sangat marah dan menggertakkan giginya, ingin sekali membunuhnya. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memutuskan manik-manik penyegel di lehernya. Melihat siluman babi akan serius, Huang Yaoshi segera melarikan diri, karena ia tahu betapa mengerikannya siluman babi saat kembali ke wujud aslinya. Saat manik-manik itu diputuskan, seekor babi hitam besar bertaring muncul di hadapan Raja Sier. Ia mengangkat kaki babinya dan mulai memukul selama 1,5 menit. Pukulannya menghancurkan pinggang Raja Sier. Siluman babi lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawanya dan melanjutkan pemukulan. Saat itu, Huang Yaoshi tahu ia tak bisa hanya menonton saja. Ia berubah ke wujud aslinya dan, meskipun berisiko terbunuh, ia mencoba membujuk siluman babi untuk berhenti. Namun, saat kedua siluman itu berhadapan, aura buruk tiba-tiba mengejutkan mereka. Anak buah yang disuruh menarik Raja Sier malah memegang untayan manik-manik yang putus. Saat itu juga, Raja Sier, yang juga telah berubah ke wujud aslinya, perlahan berdiri. Siluman babi yang ketakutan segera meminta Huang Yaoshi membawanya pergi. Namun, Huang Yaoshi sudah kabur. Saat menoleh, ia melihat Raja Sier hanya berjarak 0,01 cm darinya. Namun, mata Raja Sier telah meledak. Jadi ia tidak menyerangnya. Siluman babi memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur diam-diam dan mencoba memanjat tangga untuk melarikan diri. Namun karena terlalu berat, tangga itu patah. Siluman babi ketakutan dan menoleh ke arah Raja Sier. Ia tahu ia tamat. Ia tak peduli lagi dengan pandangan anak buahnya dan melarikan diri. Sambil berlari, ia bersumpah akan membalas dendam. Namun tiba-tiba, sebuah cakar raksasa muncul di atas kepalanya. Raja Sier menekan kepala siluman babi dan menggigit ubun-ubunnya. Ia lalu melemparnya ke atas dan menyerangnya dengan ganas. Namun, siluman babi menunggu kesempatan ini. Ia menghindar dari serangan itu
dan kaki babinya mengeluarkan api merah yang membara. Ia mengayunkan cakarnya ke kepala Raja Sier. Huang Yaoshi mengira Raja Sier pasti mati. Namun tak disangka, ia tidak takut api, dan menangkap kaki babi yang terbakar itu. Yang lebih mengejutkan lagi, matanya yang meledak tumbuh kembali. Ia lalu mencengkeram kaki babi yang panas itu, dan menusuknya ke kepala siluman babi. Dengan satu tamparan terakhir, ia membuat siluman babi pingsan. Saat Raja Sier hendak memenggal kepala siluman babi, Huang Yaoshi kembali muncul, tapi kali ini ia membujuk Raja Sier. Jika siluman babi dibunuh, mereka semua akan mati di sini. Namun, Raja Sier yang kehilangan akal sehatnya, tidak mendengarkan. Ia mengulurkan cakarnya untuk menyerang Huang Yaoshi. Namun sedetik kemudian, ia terbakar menjadi arang oleh api. Seluruh tubuhnya terbakar, hanya giginya yang masih keras. Tiba-tiba, siluman kecil yang lucu, sambil memperhatikan siluman babi yang sedang bermimpi, ia bertanya pada Huang Yaoshi, siapa yang telah mengubahnya menjadi kepala babi. Namun sedetik kemudian, Raja Sier yang tadinya dianggap telah terbakar sampai mati, tiba-tiba bangkit, dan menggigit siluman kecil itu. Tapi hanya menggigit udara. Siluman kecil itu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan api berubah menjadi tali yang mengikatnya. Saat itu, tubuh Raja Sier yang hangus kembali pulih seperti semula. Siluman kecil itu terkejut mendapati bahwa Raja Sier memiliki kemampuan generasi yang kuat. Maka, ia membakarnya lagi menjadi arang. Namun, ia terkesan oleh kemampuan bertarung dan generasi Raja Sier yang luar biasa. Ia kemudian melemparkan Raja Sier ke dalam penjara hantu. Jika Raja Sier bisa bertahan dan berlatih di sana selama 2,5 tahun tanpa mati, ia akan menerimanya sebagai murid dan mengajarinya bermain bola basket. Huang Yaoshi bingung dengan dendam antara Raja Sier dan Raja Yingling. Maka, siluman kecil memutuskan, tidak lama lagi, dalam perang besar melawan Raja Yingling, ia akan memerintahkan Raja Sier memimpin pasukan iblis untuk menyerang Gunung Putih dan membalas dendam. Pernahkah kau melihat harimau yang bisa Wing Chun? Ia adalah raja gunung yang ditakuti, namun rela menjadi anjing penjaga. Ia tidak hanya membunuh semua binatang buas di dekat desa, tetapi juga membantai seluruh kelompoknya. Semua demi melindungi seorang anak aneh bernama Asi. Ayah Asi adalah mantan majikan harimau gunung itu. Setelah tewas dalam pertempuran, ia menitipkan Asi pada harimau gunung. Namun, Asi yang kehilangan perlindungan ayahnya, menjadi buruan para dewa dan iblis. Jejaknya ditemukan oleh seekor monyet. Monyet putih tahu untuk menangkap Asi, ia harus mengalahkan harimau gunung terlebih dahulu. Maka, ia membunuh manusia dan menciptakan banyak hantu dendam. Lalu, ia merasuki kelompok harimau gunung dengan hantu-hantu itu, meningkatkan kekuatan mereka sekaligus mengendalikan mereka. Monyet putih mengendalikan kawanan harimau untuk menyerang harimau gunung, berniat mengalahkannya dengan kekuatan kelompok. Namun, ia meremehkan kekuatan harimau gunung. Menghadapi aura ganas kawanan harimau, harimau gunung tetap tenang seperti seorang raja. Dengan satu tamparan, ia menjatuhkan harimau yang menyerangnya. Lalu, ia menerjang masuk ke kawanan harimau, dan dengan kekuatan tak tertandingi, ia menekan kawanannya. Ia mencoba membangunkan kawanan harimau yang terkendali, dan berhasil membangunkan beberapa dari mereka. Namun, saat ia menyuruh harimau yang sadar untuk pergi, monyet putih tiba-tiba mengendalikan kawanan harimau untuk menggigit mereka semua sampai mati. Harimau gunung pun marah besar, dan bersumpah untuk membunuh monyet putih dan seluruh kelompoknya. Monyet putih kemudian mengubah strateginya. Ia mengendalikan kawanan harimau untuk menerjang dan membatasi gerakan harimau gunung. Lalu, ia menyuruh harimau lain masuk ke desa untuk mencari Asi, dan berhasil menemukan Asi, yang disembunyikan oleh seorang wanita. Maka, ia segera memerintahkan kawanan harimau yang sedang menekan harimau gunung untuk menangkap Asi. Namun, ia mendapati semua harimau telah dibunuh oleh harimau gunung. Monyet putih segera menyuruh harimau untuk membawa Asi pergi. Saat itu, harimau gunung mendengar teriakan minta tolong wanita itu, dan ingin menolongnya. Namun tiba-tiba, sebuah cakar harimau yang besar menghalanginya. Seekor harimau yang lebih besar dari Sanjun muncul. Ia menatap Sanjun dengan ganas. Monyet putih itu tertawa puas. Harimau itu adalah Wuke, pemimpin kawanan harimau. Satu-satunya harimau yang mampu menandingi Sanjun. Wuke mengayunkan cakarnya yang tajam dan menyerang dengan ganas. Ia bertarung imbang dengan Sanjun, bahkan sedikit lebih unggul. Sanjun masih mencoba menyadarkan Wuke, namun, ia malah diserang lebih ganas. Sanjun terpaksa menggunakan jurus Wing Chun untuk bertahan, tapi kepalanya tetap ditahan oleh Wuke. Lehernya digigit. Monyet putih mengira Sanjun telah kalah. Padahal, itu adalah rencana Sanjun. Tiba-tiba Sanjun bangkit. Ia membanting Wuke ke tanah. Saat Wuke menggigitnya lagi, Sanjun memutar kepala dan menggigit Zhangui di punggung Wuke. Ia merobek Zhangui. Tanpa kendali Zhangui, Wuke kembali sadar. Ia bertanya pada Sanjun apa yang terjadi. Sanjun menyuruhnya pergi. Namun saat itu, Wuke menyuruh Sanjun untuk lari.
Seorang Sawujing muncul. Ia menyerang dengan tongkatnya. Wuke terbunuh seketika. Sanjun dipukul hingga muntah darah. Raja hutan yang perkasa dipukuli seperti anjing oleh Sawujing. Sahabatnya dibunuh dengan tusuk gigi. Kekuatannya pun tak berarti. Ia tak mampu melawan Sawujing. Mata kanannya dibutakan. Ia dipukuli habis-habisan hingga tak berbentuk, seperti mengangkat anjing kecil. Sawujing bersiap membunuhnya. Harimau itu berusaha melawan mati-matian untuk melarikan diri. Bahkan cakarnya melukai kedua tangan Laosa. Melihat lukanya, Laosa langsung marah besar. Dia menendang hingga pinggang harimau itu patah. Kemudian kedua tangannya mencengkeram kepala harimau. Sebuah serangan lutut langsung melumpuhkannya. Harimau itu tergeletak tak sadarkan diri di genangan darah. Saat Laosa merasa belum puas bermain, harimau itu malah menggertakkan gigi dan berdiri lagi. Membuat Laosa kagum dengan kemampuan pemulihannya. Harimau itu kembali mengambil posisi menyerang. Namun Laosa menyarankan agar dia menyerah sekarang, supaya bisa dibiarkan hidup. Namun harimau itu hanya membalas dengan tatapan tajam. Melihatnya keras kepala, Laosa langsung marah. Dia mengambil tusuk gigi kecil yang membunuh saudara harimau itu, dan mulai mengasahnya tajam dengan kukunya. Kali ini dia benar-benar berniat membunuh. Namun dia lupa bahwa harimau adalah pemburu alami. Semakin parah luka mereka, semakin besar tekadnya. Harimau itu dengan satu cakar mematahkan tusuk gigi. Serpihan hampir menusuk jantung Laosa. Tidak peduli berapa kali Laosa melemparnya, harimau itu selalu kembali menyerang dengan cepat. Serangan balasannya yang ganas melukai Laosa parah. Pada saat itu, Laosa mulai menyadari ada yang salah. Harimau itu justru semakin kuat dalam pertarungan, dan bahkan lukanya sudah sembuh. Laosa tidak lagi berani meremehkan. Karena harimau itu sekarang, ia sudah cukup kuat untuk mengalahkannya. Namun, luka-lukanya sembuh seketika. Semangat juang Laosa membara. Ia melesat ke depan Sanjun, menyerangnya dengan cakar tajamnya. Saat Sanjun menghindari serangan, Laosa melancarkan tendangan salto yang mengenai punggungnya. Namun, Sanjun membalas dengan serangan yang lebih ganas ke arah Laosa. Sekali cakar, Laosa terbanting ke tanah. Saat Laosa menangkap kepala harimau itu dan mencoba menghancurkannya dengan tinjunya, tulang kaki di tangannya patah lagi. Tinjunya yang kuat hanya mengenai udara. Sanjun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Satu tamparan hampir membuat kepala Laosa terlepas. Laosa memegang lehernya yang hampir patah dengan tak percaya. Namun, ia tidak peduli dengan lukanya yang hampir fatal. Ia hanya menatap nyeri tasbih yang berserakan di tanah. Sanjun menerkam lagi saat Laosa tertegun. Ia ingin menggigit putus lehernya, tapi Laosa tidak menghiraukannya. Ia malah menyuruh Sanjun untuk lari sejauh mungkin. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri dari Sanjun. Namun, Sanjun menggigit lehernya dengan erat. Laosa akhirnya menyerah. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi seperti binatang buas. Tubuhnya berubah menjadi monster yang berdiri tegap. Dibandingkan dengannya, Sanjun tampak seperti anjing kecil. Monster itu menarik Sanjun yang menempel di tubuhnya. Ia membanting kepala Sanjun ke tanah. Sanjun menatap monster itu dengan tak percaya. Ia tidak tahu monster apa itu. Komik sesat, tapi itu tidak menghentikan niat membunuh Sanjun. Ia menerjang monster itu dengan kecepatan tinggi. Komik sesat serangan yang ia kira pasti mengenai. Komik sesat dengan mudah dihindari. Komik sesat monster itu jelas lebih cepat dari Sanjun, dan jauh lebih kuat. Sanjun yang kepalanya tertangkap. Komik sesat tidak bisa melawan komik sesat. Tiba-tiba, monster itu mengangkat Sanjun tinggi-tinggi. Komik sesat. Lalu ia mengepalkan tangannya. Sekali pukul, ia menembus tubuh Sanjun. Sementara itu, rubah putih yang menjaga keturunan Raja Roh tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Saat ia pergi untuk memeriksa, ia hanya melihat Sanjun yang terluka parah, dan Raja Cier yang mengawasinya. Rubah putih segera menggunakan bola roh untuk mengendalikan harimau melawannya. Ia kemudian mematahkan leher Raja Cier dengan ekornya. Akhirnya, ia menembus kepala Raja Cier dengan bola roh. Namun, saat rubah putih mengira ia telah mengalahkannya, Raja Cier bangkit setelah membunuh semua harimau. Luka di lehernya telah sembuh dengan cepat. Rubah putih menyadari alasan Raja Cier bisa bangkit kembali adalah karena ada serangga gu di dalam tubuhnya. Jadi, rubah putih menahan satu serangan, lalu mengarahkan bola roh ke Raja Cier. Bola roh menembus dada Raja Cier. Raja Cier mengejek, mengatakan bahwa ia tidak akan mati meskipun ditusuk ratusan kali. Namun sedetik kemudian, ia menyadari bahwa luka tusukan tidak sembuh. Ternyata, bola roh tadi mengincar serangga gu di tubuh Raja Cier. Dengan matinya serangga gu, Raja Cier kehilangan kemampuan regenerasinya. Rubah putih memanfaatkan kesempatan ini. Ia mengendalikan harimau mati untuk menyerang tanpa henti. Saat Raja Cier hampir kalah, matahari terbit. Rubah putih menatap sinar matahari yang menyilaukan dengan putus asa. Sihirnya lenyap terkena sinar matahari. Harimau yang mengendalikan Raja Cier tiba-tiba berubah menjadi ribuan pabrik. Di saat-saat terakhir, Raja Cier berhasil lolos dari maut. Tapi dia tidak melanjutkan pertarungannya dengan rubah putih. Ia bergegas menuju tempat persembunyian keturunan Raja Roh Pahlawan. Namun,
ia mendapati tempat itu sudah didahului orang lain. Ternyata, bawahan Bai Mei, Huang Yaoshi, diam-diam telah menculik bayi itu saat semua orang lengah. Saat Raja Cier hendak mengejar Huang Yaoshi, tiba-tiba muncul aura yang membuatnya gemetar ketakutan. Sementara itu, rubah putih, untuk menyelamatkan San Jun yang terluka parah, mentransfer mutiara roh kepadanya. Tanpa mutiara roh, rubah putih akan menjadi rubah biasa. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, Raja Cier memutuskan untuk membunuh San Jun, karena aura itu terlalu kuat. Tapi saat ia mendekati San Jun, ia menyadari aura itu bukan berasal darinya. Seekor harimau humanoid seperti tank muncul di hadapannya. Raja Cier mengenalinya sebagai Wuke, Raja Gunung Putih, bawahan Raja Roh Pahlawan. Ia dapat berubah menjadi humanoid saat merasakan aura Raja Roh Pahlawan. Ia lebih kuat dari Raja Harimau San Jun. Wuke tidak menyerang Raja Cier, melainkan melihat sekeliling, mencari sesuatu. Tiba-tiba, tanda di kepalanya merasakan aura Raja Roh Pahlawan. Ia hendak mencari keturunan Raja Roh Pahlawan, tapi Raja Cier tidak ingin ia berhasil. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjebak Wuke. Ia bahkan menggunakan jurus pamungkasnya, tubuh api. Tubuhnya dipenuhi api, membuatnya tak terkalahkan. Namun, tubuh api kebanggaannya dipadamkan Wuke dengan satu tamparan. Untuk menahan Wuke, Raja Cier bertarung seperti kecoa yang tak bisa mati. Ia terus bangkit meski berulang kali dijatuhkan. Akhirnya, ia membakar gunung untuk menahan Wuke. Namun, ia kehilangan satu tangannya. Saat ia mengira ajalnya sudah tiba, Wuke tiba-tiba kembali ke wujud hewannya. Ternyata, Huang Yaoshi telah membawa keturunan Raja Roh Pahlawan pergi dari Gunung Putih, sehingga Wuke tidak bisa lagi merasakan aura Raja Roh Pahlawan. Raja Cier tertegun melihat Wuke dalam wujud harimau. Lalu, ia melampiaskan semua kekesalannya. Ia memukuli Wuke habis-habisan. Dalam wujud hewan, Wuke bukanlah tandingan Raja Cier. Saat lehernya hendak digigit putus oleh Raja Cier, San Jun, yang diselamatkan rubah putih dengan mutiara roh, tiba-tiba muncul. Ia menggigit putus ekor Raja Cier dan menyelamatkan Wuke. Tanpa kemampuan regenerasinya, dan setelah bertarung berulang kali, Raja Cier sudah kelelahan. Tapi lawannya, Raja Harimau San Jun, dan Raja Gunung Putih Wuke, ingin membunuhnya. Wuke yang impulsif menyerang Raja Cier lebih dulu. Tapi unta kurus masih lebih besar dari anjing. Meski kelelahan, Raja Cier masih terlalu kuat untuk Wuke. Ia langsung menindih Wuke dan menggigit putus lengannya. Jika bukan karena San Jun, Wuke pasti sudah mati. Raja Cier sudah sangat lelah hingga hampir tak bisa membuka matanya. Ia mengerahkan sihirnya untuk serangan terakhir. Serangannya yang kuat membuat kedua harimau tak bisa melawan. Namun, ketahanan mereka melebihi perkiraan Raja Cier. Meski kuat, serangannya tak bisa menjatuhkan mereka. Seiring waktu, tenaga Raja Cier semakin melemah. San Jun memanfaatkan kesempatan itu dan menggigit Raja Cier. Dan serangan terkuat Wuke yang telah dipersiapkan mendarat. Kerjasama kedua harimau itu sempurna. Namun, Raja Cier yang berpengalaman bereaksi lebih cepat. Ia langsung menggunakan San Jun sebagai tameng. Namun, Raja Cier tidak pernah menyangka bahwa serangan Wuke dapat menembus San Jun. Serangan terkuat itu langsung melukai parah Raja Cier. Raja Cier masih ingin membakar hidupnya untuk mati bersama. Tetapi, ia ditekan oleh kekuatan gabungan San Jun dan Wuke. Akhirnya, Raja Cier yang kehabisan tenaga digigit kepalanya. Raja yang tangguh, Raja Yuer, resmi mengakhiri perannya. Ini juga menandai berakhirnya klan Yuer dalam sejarah. Namun, setelah San Jun pergi, kepala Raja Yuer secara misterius tumbuh kembali. Ternyata, ada seekor serangga regeneratif di dalam tubuhnya, yang membuatnya abadi. Pada saat itu, Huang Yao yang bersembunyi di kegelapan, melihat Raja Cier masih hidup, segera maju dan mengembalikan kepalanya ke tempatnya, lalu memberinya obat rahasia yang membuat wanita tidak bisa turun dari ranjang selama 7 hari. Tetapi, saat dia sedang membalut Raja Cier, Wuke menyadari keanehan Raja Cier. Huang Yao segera menggendong Raja Cier dan melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin tikus bisa lebih cepat dari harimau? Wuke menggunakan 3 kakinya untuk menghentikan Huang Yao. Ia menatap Raja Cier dengan takjub, melihat kepalanya yang perlahan sembuh. Lalu, ia mengayunkan cakarnya, ingin membunuhnya lagi. Tetapi tiba-tiba ia tidak bisa bergerak. Ternyata, Huang Yao mengendalikan hantu kecil untuk mengendalikan Wuke. Lalu, saat ia ingin merasuki Wuke sepenuhnya, ia menyadari bahwa hantu kecil itu tidak bisa masuk ke tubuhnya. Bahkan, hantu kecil itu menghilang karena aura yang dipancarkan Wuke. Huang Yao langsung gemetar ketakutan. Lalu, ia ditampar pingsan oleh Wuke. Namun, Wuke tidak merasa bahaya telah berlalu. Malah tiba-tiba menjadi tegang. Langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Di atas kepala Huang Yao yang pingsan, sepasang mata merah menyala. Lalu, dari bangkai hewan di sekitarnya, tiba-tiba muncul aura hantu hitam. Semuanya berkumpul pada hantu kecil yang hampir menghilang. Detik berikutnya,
hantu kecil itu berubah menjadi raja hantu berwajah putih, yang memancarkan aura merah. Lalu, Wu Ke dipukul ke tanah oleh raja hantu. Setelah serangan brutal, raja hantu dengan bosan melirik Wu Ke yang tak bergerak. Lalu, ia berjalan ke raja Yuer yang pingsan. Ia tiba-tiba melepas topeng putihnya, dan menuangkan dirinya sendiri sebagai nutrisi ke dalam tubuh Raja Sier untuk memulihkan energinya. Namun, detik berikutnya, Raja Hantu berhenti menuangkan energi, karena ia menyadari ada seseorang yang melahapnya dari belakang. Ia buru-buru mengambil topengnya dan memakainya kembali. Saat menoleh ke belakang, ia melihat Wu Ke sedang menggigit kakinya dengan keras. Tidak peduli bagaimana Raja Hantu menyerangnya, Wu Ke tetap menggigit kakinya dan tidak melepaskannya. Akhirnya, ia menelan setengah tubuh Raja Hantu ke dalam perutnya. Raja Hantu langsung ketakutan dan berteriak memanggil ibunya. Akhirnya, ia harus melepaskan bagian bawah tubuhnya untuk melepaskan diri dari Wu Ke. Wu Ke yang sudah kenyang kembali pulih sepenuhnya. Dengan satu tamparan, ia hampir membuat Raja Hantu kehilangan jiwanya. Pada saat itu, Raja Hantu tiba-tiba melepaskan aura merah ke seluruh penjuru. Aura hantu yang tak terhitung jumlahnya kembali mengisi tubuhnya. Melihat itu, Wu Ke menjulurkan lidahnya dan air liurnya menetes. Saat Raja Hantu sedang marah-marah, tiba-tiba, cakar harimau beraura biru muncul. Cakar itu langsung menghantam Raja Hantu yang lengah ke dalam tanah. Wu Ke lalu berjalan menuju Huang Yao dengan penuh amarah. Huang Yao masih mengumpulkan roh-roh jahat. Ia terus menyerang Wu Ke. Namun, semua serangannya dihancurkan oleh Wu Ke dalam sekejap. Wu Ke menerjang Huang Yao, siap menghabisinya. Tapi tiba-tiba kepalanya ditahan oleh Huang Yao. Detik berikutnya, mata Huang Yao memancarkan api merah darah. Api hantu memenuhi langit dan membakar tubuh Wu Ke. Api itu akhirnya menyelimuti Wu Ke, membentuk bola api raksasa. Wu Ke meraung kesakitan. Saat Huang Yao hendak menyerang lagi, berniat untuk benar-benar menghabisi Wu Ke, ia tiba-tiba terkejut. Di dalam api hantu, dahi Wu Ke tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya itu adalah tanda khusus Wu Ke dalam wujud manusianya. Tangan Huang Yao tiba-tiba terbakar oleh api biru. Mata merah di ubun-ubunnya juga meraung kesakitan. Lalu, mata itu benar-benar menghilang. Wu Ke muncul dari api hantu. Namun, serangannya yang telak meleset. Raja Yuer tiba-tiba bangun dan menghalangi Wu Ke. Kedua musuh bebuyutan itu pun bertarung. Mereka saling pukul dengan satu tangan yang tersisa. Namun, Raja Sier akhirnya lebih unggul. Tapi tiba-tiba Wu Ke mengincar titik lemah Raja Sier. Setelah menerima pukulan keras, Wu Ke menamparkan Raja Yuer di kepalanya yang belum sepenuhnya sembuh. Hampir saja kepalanya putus lagi. Lalu, Wu Ke menekan Raja Sier yang tak berani bergerak dan terus memukulinya. Saat Raja Yuer hampir tak tahan, Huang Yao tiba-tiba mengingatkannya untuk memakan hantu di dalam tubuh Wu Ke. Raja Sier pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menekan Wu Ke, lalu menggigit punggungnya. Ia melahap roh jahat di dalam tubuh Wu Ke. Wu Ke langsung melepaskan diri dari Raja Sier. Namun, semuanya sudah terlambat. Wu Ke terkejut mendapati luka Raja Yuer telah sembuh. Yang lebih mengejutkan Wu Ke, saat itu, ia tiba-tiba merasa lemah. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Ternyata, sebagai Raja Harimau Putih, Wu Ke tidak bisa meninggalkan Gunung Putih. Sebelumnya, hantu di dalam tubuhnya meningkatkan kekuatannya sehingga ia bisa pergi. Tapi setelah hantu di tubuhnya dihancurkan, efek samping meninggalkan Gunung Putih pun muncul. Huang Yao segera menyuruh Raja Sier menghabisi Wu Ke. Tapi Raja Yuer hanya meliriknya. Ia teringat kekuatan Wu Ke dalam wujud manusia, dan pergi begitu saja, meninggalkan Wu Ke. Huang Yao bingung, kenapa Raja Sier melepaskan Wu Ke saat ia hendak menghabisi Wu Ke. Untuk mencegah masalah di kemudian hari, Wu Ke tiba-tiba menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya. Ia mengerahkan sisa tenaganya untuk menyerang Raja Sier. Raja Sier harus mengorbankan tangannya yang tersisa untuk menahan serangan itu. Lalu, sebuah pohon patah muncul dari debu. Wu Ke memanfaatkannya dan memukulnya hingga terlempar. Namun, detik berikutnya Raja Yuer menggigit ranting pohon yang tajam dan menerjang keluar. Pohon patah itu menusuk tubuh Wu Ke. Wu Ke memuntahkan darah. Namun, ia masih berusaha mengangkat cakarnya untuk melawan. Melihat itu, Raja Sier kembali menekan Wu Ke dengan pohon patah. Lengan Wu Ke akhirnya terkulai lemas. Ia perlahan menundukkan kepalanya yang pantang menyerah. Tiba-tiba, tatapannya menjadi tajam. Ia membiarkan pohon patah menembus lukanya, lalu menggigit Raja Sier, mengumpulkan seluruh sisa tenatnya di cakarnya. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, ia menyerang Raja Sier. Namun sayangnya, meskipun wajah Raja Sier hancur, ia masih hidup. Ia mengeluarkan obat yang belum ditelannya dari mulutnya, memberikannya kepada Huang Yao yang terluka parah dan pingsan. Lalu ia jatuh tersungkur ke tanah. Sementara itu, Wu Ke mencapai akhir hayatnya. Kenangan masa lalunya yang bahagia berputar di benaknya. Wu Ke, sang Raja Harimau, akhirnya menutup matanya. Namun, jiwanya diambil oleh Huang Yao yang telah siuman. Akhirnya, Huang Yao membawa Raja Sier
pergi ke kejauhan. Dia adalah penakluk harimau yang telah berlatih selama 2,5 tahun. Tetapi jatuh cinta pada siluman rubah dan memiliki seorang anak. Namun, saat dia pergi ke Jingyanggang untuk menaklukkan harimau, rumahnya diserang oleh sekelompok harimau. Istrinya terpaksa menunjukkan wujud aslinya dan melawan mati-matian. Tetapi tidak mampu melawan Raja Sier dan hampir mati. Bahkan Raja Harimau Sanjun pun bukan tandingannya. Siluman rubah mengorbankan mutiara rohnya untuk menyelamatkan Sanjun. Dan berubah menjadi rubah biasa. Ia memohon Sanjun untuk melindungi anaknya. Namun, saat Sanjun tiba, anaknya telah hilang. Ketika Ahong mendengar kabar buruk itu dan pulang, hanya ibunya yang masih hidup. Untuk mencari istri dan anaknya, ia membelah perut semua harimau. Tetapi tidak menemukan mereka. Kemudian, ia mendengar dari tetangganya bahwa seekor harimau bermata biru pernah datang ke rumahnya. Ahong mengira Sanjun telah menculik anaknya. Jadi ia membawa pedangnya untuk menyelamatkan anaknya. Ia mengikuti jejak kaki harimau, mendaki gunung dan melewati lembah untuk mengejar Sanjun. Namun, ia melihat Sanjun sedang mengikuti seekor rubah putih kecil. Saat ia mengejar dengan pedangnya, Sanjun telah menghilang. Hanya rubah putih itu yang tersisa, mencari sesuatu. Namun, saat Ahong melihat rubah putih itu, ia merasakan keakraban yang aneh. Ia mengikuti rubah putih itu tanpa sadar. Lalu ia dibawa ke sebuah tebing. Rubah putih itu mengendus-endus lalu menatap Ahong. Ahong menatap ke bawah tebing dengan bingung. Namun, saat ia turun, ia menemukan makhluk setengah manusia yang terluka parah. Ahong langsung mengenalinya. Ia pernah melihatnya membawa keranjang punggung keluar dari desa. Ia curiga makhluk itu telah membawa anaknya. Ia bertanya, "Mana keranjang punggungmu? Apakah kau pernah melihat harimau bermata biru?" Makhluk setengah manusia itu terkejut, lalu tersadar. Ia sedang mencari anak yang dititipkan Tuan Huang Yaoshi kepadanya. Ternyata, anak Ahong telah diculik oleh seekor monyet putih. Monyet putih itu hanya ingin membawa anak Raja Roh Harimau Yingling. Namun, ia tidak bisa membedakan kedua anak itu. Jadi ia membawa keduanya. Lalu ia memerintahkan makhluk setengah manusia itu. Mereka dikirimkan kepada Bai Mei, adik Raja Roh Pahlawan. Tetapi di tengah perjalanan diserang oleh sekawanan serigala.